Banyak pebisnis yang benci banget sama yang namanya persaingan. Entah itu pemain baru atau pemain lama, mereka pasti sangat menghindari yang namanya persaingan. Bahkan, bisa-bisa ada juga yang berdoanya memohon biar tahun ini nggak ada pesaing baru yang muncul. Doa kayak gitu sih sah-sah aja, asal bukan mendoakan pesaing yang ada segera bangkrut. Amin. Tapi kan katanya persaingan di dunia bisnis itu bagus. Persaingan justru membuat kita terus termotivasi untuk berinovasi lebih baik lagi. Ya, persaingan itu emang bagus untuk perkembangan sebuah industri, tapi nggak untuk sebuah bisnis. Percayalah, semua orang yang berbisnis itu pasti berharap bisnisnya bisa menjadi market leader dan kalau bisa, dialah satu-satunya yang memegang suatu market. Nggak perlu munafik deh, akuin aja. Persaingan apalagi yang sampai red ocean itu membuat pusing juga kan. Produk kita udah murah, malah ada yang lebih murah lagi dong. Produk kita udah yang paling bagus, pesaing ada yang lebih bagus dong. Poin pentingnya, persaingan itu baik untuk industri, tapi nggak untuk sebuah bisnis. Correct me if I'm wrong. Ngomongin masalah persaingan bisnis, ada beberapa persaingan bisnis yang menarik untuk kita bahas. Bisa dibilang beberapa persaingan bisnis yang akan kita bahas ini adalah persaingan bisnis terbesar yang pernah ada. Sangat menarik untuk mempelajari bagaimana sebuah perusahaan multinasional menghadapi sebuah persaingan. Gimana sih kisah persaingan itu bisa terjadi? Kira-kira strategi apa sih yang mereka pakai untuk mengalahkan pesaingnya? Siapa tahu, dengan mengetahui cerita mereka, kita bisa termotivasi untuk lebih santuy lagi dalam menghadapi sebuah persaingan bisnis. Apalagi buat kalian yang saat ini lagi stres banget menghadapi market yang lagi hancur-hancuran harga. Konten ini dibuat untuk kalian. So langsung aja kita bahas 3 persaingan bisnis yang paling legendaris. Check this out. Persaingan bisnis pertama terbesar sepanjang masa menurutku adalah persaingan antara perusahaan supercar Ferrari versus Lamborghini. Tahu nggak kalau Lamborghini itu lahir karena Ferruccio Lamborghini, founder dari Lamborghini, sakit hati sama omongan Enzo Ferrari, si bos Ferrari. Jadi awalnya, Ferruccio itu bukanlah seorang pebisnis mobil sport seperti yang kita ketahui saat ini. Ferruccio waktu itu adalah seorang penjual mesin traktor yang sukses. Dan kebetulan hobinya itu adalah mengkoleksi mobil-mobil mewah. Dan salah satunya Ferrari. Waduh, belum punya bisnis Lamborghini aja udah crazy rich, apalagi sekarang ya. Singkat cerita, salah satu supercar yang dimilikinya adalah Ferrari 250 GT. Namun sayangnya, mobil canggih itu justru mengecewakan karena bermasalah pada koplingnya. Suatu hari Ferruccio itu datang menemui Enzo Ferrari untuk mengutarakan keluhannya itu. Keluhannya itu bukan ditanggapi dengan baik, malah di counter attack sama si Enzo. Kesalahan terbesar Enzo menurutku adalah karena dia tidak menanggapi keluhan itu dengan kepala dingin. Dia malah mengatakan, masalahnya itu bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya. Keluhan pelanggan bukannya ditanggapi dengan baik, si Enzo malah menyarankan Ferruccio untuk mengurus traktornya saja daripada mengomentari supercarnya. Om Ferruccio tersinggung dong karena direndahkan seperti itu. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan perusahaan sejenis bersama 3 orang mantan pegawai Ferrari. Itulah awal mula lahirnya persaingan antara Ferrari dan Lamborghini. Persaingan itu bahkan terjadi hingga saat ini. Bahkan CEO Ferrari Jakarta, Indra Gunasutowo, mengatakan, semua brand adalah kompetitor, namun untuk Lamborghini sendiri adalah rival utama. Pertanyaan selanjutnya, sejauh ini perusahaan mana yang lebih dominan, Ferrari atau Lamborghini? Saya telah mengumpulkan beberapa data head-to-head tentang persaingan antara keduanya. Yang pertama dari sisi model produknya. Untuk urusan model pintu, Ferrari memiliki sejumlah mobil dengan gaya 2 pintu. Sementara portofolio Lamborghini memiliki referensi yang lebih sedikit. Dari varian mesinnya, Ferrari memiliki varian tipe mesin yang lebih banyak, sedangkan Lamborghini hanya memiliki 2 tipe mesin. Berikutnya, dari sisi kegaharan mesin. Mobil Ferrari biasanya hadir dengan mesin 460 hingga 651 horsepower. Sementara Lamborghini mengusung mesin 550 hingga 570 horsepower. Dari sisi penghargaan yang diterima, Ferrari model 458 berhasil memperoleh gelar Best Cabrio 2012 versi majalah Auto Zeitung dan Best Sport Car Convertible dari The Sunday Times. Ferrari juga pernah mendapatkan predikat Best Driver Car tahun 2011 versi Motor Trend. Sedangkan Lamborghini pernah memiliki daftar prestasi diantaranya Top Gear Dream Car of the Year tahun 2006 dan Top Car of the Year pada tahun 2009 untuk model Gallardo. Pada akhirnya, landasan untuk menyimpulkan siapa yang paling dominan adalah angka.
baik di angka pengguna, jumlah penjualan, dan juga pendapatan. Pada tahun 2012, jumlah produksi Ferrari mencapai 7.318 unit, dengan pendapatan sebesar 2,3 miliar euro, mampu menyerap 2.695 tenaga kerja, dan berhasil menjual 130.000 mobil sepanjang masa. Lamborghini tahun 2012 mampu menembus 2.197 unit dengan pendapatan sebesar 496 juta euro dan mampu menyerap sekitar 831 tenaga kerja. Dari data itu gimana kesimpulanmu? Ferrari yang lebih baik atau Lamborghini yang memenangkan persaingan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Persaingan abadi berikutnya adalah antara produsen sepatu terbaik di dunia, Adidas versus Puma. Tahu nggak kalau ternyata pendiri Adidas dan Puma sebenarnya adalah sepasang kakak beradik dari keluarga Dassler. Awalnya, mereka mendirikan sebuah pabrik sepatu olahraga bernama Gebruder Dassler. Pabrik sepatu itu cukup sukses. Mereka mampu mempekerjakan 100 orang, bahkan produknya dipakai oleh banyak atlet Olimpiade Jerman pada tahun 1928. Wait a minute, perusahaannya sukses, tapi kok akhirnya pecah ya? Nggak ada penjelasan pasti mengapa keduanya bertikai, tapi ada beberapa alasan yang sering diisukan. Yang pertama, karena Rudolf berselingkuh dengan istri Adolf, Kate. Kamu udah mengkhianati saya. Ya, rumah tangga saya semuanya, ini warga akan jadi saksi semuanya. Yang kedua adalah karena keduanya berselisih pendapat akibat perbedaan pandangan politik. Dan alasan yang ketiga adalah ketika Adolf sakit hati karena Rudolf mengumpatnya saat akan masuk ke bunker pelindungan ketika terjadi serangan sekutu dari udara. Apapun alasannya, yang jelas sejak tahun 1984, mereka akhirnya pecah kongsi dan mendirikan perusahaannya masing-masing. Adolf mengganti nama perusahaan sebelumnya menjadi Adidas, sedangkan Rudolf mendirikan perusahaannya sendiri dengan nama Puma. Perpecahan antara Adolf dan Rudolf ini bahkan sampai menular pada penduduk kota yang berjumlah 23.000 jiwa itu. Pegawai Adidas dan pegawai Puma bahkan pergi ke restoran, bar, dan pasar yang berbeda untuk berbelanja. Ada kalanya pegawai pabrik Adidas pun dilarang berhubungan dengan pegawai pabrik Puma. Bahkan dalam hal agama dan haluan politik, Adidas dan Puma sangat berbeda. Puma terlihat sebagai perusahaan dengan haluan politik konservatif dengan banyak pegawai yang menganut agama Katolik. Sementara Adidas lebih ke arah politik sosial demokratik dengan mayoritas pegawainya beragama Protestan. Hingga bertahun-tahun, rivalitas Adidas dan Puma ini terus terjadi. Diturunkan dari generasi ke generasi, bahkan hingga mereka berdua meninggal dunia. Wah, keras kepala juga ya mereka. Bisa-bisanya benci sama saudara kandung sampai segitunya. Kalau aku sih paling sehari 2 hari doang tabuk-tabukan sama adik. Besoknya udah main gaplek bareng lagi. Kalau dadal kode-kode anjing lu. Tapi ini sampai akhir hayat. Gila. Pasti orang tuanya sedih banget ya lihat anaknya musuhan kayak gitu. Sebagai keluarga sih hal itu nggak baik, tapi pertikaian ini malah cenderung bagus dari sisi bisnis. Pertikaian yang terjadi antara keduanya mendorong kedua perusahaan untuk berkembang dengan pesat. Setiap kali Adidas melakukan terobosan, maka Puma akan berusaha untuk mengejarnya. Begitu pula sebaliknya. Jika penjualan Puma meningkat, periode berikutnya Adidas akan gila-gilaan mengejarnya. Terus bagaimana persaingannya dari sisi bisnis? Siapa yang lebih unggul? Adidas atau Puma? Awalnya Adidas dan Puma memang saling kejar-kejaran dalam persaingan memperebutkan pasar. Hingga satu momentum keberuntungan pun muncul menghampiri Adidas pada tahun 1954. Kala itu Rudolf sempat bertikai dengan pelatih timnas Jerman Barat. Sehingga Adidas lah yang memiliki kesempatan untuk menyuplai timnas mereka dengan peralatan dan kaos timnya. Lalu tanpa disangka-sangka, Jerman yang kala itu belum diakui kekuatan sepak bolanya, ternyata mampu menundukkan tim-tim top Eropa. Adolf Dassler dan Adidas pun nyaris muncul di semua halaman utama koran. Sepatu hitam dengan 3 garis putih yang dikenakan seluruh pemain Jerman itu tampil di berbagai media. Sejak saat itu, Adolf mendapatkan tawaran dari berbagai belahan dunia untuk menjual sepatu Adidas di negara mereka. Dalam sekejap, Adidas mendunia, sedangkan butuh belasan tahun bagi Rudolf dan Pumanya untuk menyamai kesuksesan saudaranya itu di level internasional. Dan yang terakhir, ada persaingan antara Bill Gates dan Steve Jobs. Jauh sebelum adanya perdebatan antara iPhone dan Android, persaingan terbesar di dunia teknologi dipegang oleh Mac dan PC. Kalau membicarakan kedua produk itu, maka kita nggak akan bisa melupakan kontribusi besar Steve Jobs dan Bill Gates sebagai founder dari keduanya. Lebih dari 30 tahun, hubungan mereka naik turun. Kadang seperti rival yang ingin saling menjatuhkan, tapi kadang bisa terlihat seperti teman lama yang akrab. Hubungan Jobs dan Gates terjalin sejak tahun 1970-an. Pada waktu itu, Jobs meminta Gates untuk membuatkan perangkat lunak untuk komputer revolusioner buatan Apple, yaitu Apple II. Komputer itu cukup fenomenal di masanya, karena Apple merupakan komputer rumahan pertama di dunia yang berhasil diproduksi secara massal. Hubungan kerjasama mereka terus berlanjut. Pada tahun 1980, Jobs meminta Gates untuk kembali membantunya mengembangkan produk terbaru mereka, Macintosh. Jobs ingin Gates membuatkannya sebuah sistem operasi yang easy to use. Bentuknya bisa dibilang seperti aplikasi software
yang bisa memproses kata, diagram, dan program spreadsheet. Jobs memperkenalkan visinya ini tentang akan seperti apa Macintosh nantinya. Jobs menceritakan bahwa Macintosh akan menjadi komputer pertama yang digunakan oleh siapapun. Nggak melulu programmer yang bisa menggunakannya. Macintosh akan dibuat dengan tampilan desain grafis yang mudah untuk digunakan. Dari ide Jobs itulah, seperti dikutip Fortune.com, kemudian lahir aplikasi lembar kerja Excel dan pemrosesan kata Word. Setelah mendapatkan orderan itu, Gates bolak-balik mendemonstrasikan sistem operasinya itu untuk Macintosh. Namun sayangnya, Jobs tidak begitu tertarik. Gates mengatakan, Jobs hanya melihat aplikasi yang dia buat itu hanya sebagai sesuatu yang memantul-mantul pada layar saja. Reaksi Jobs itu tampaknya membuat Gates kesal. Di mata Gates, seolah-olah Jobs sedang mengatakan, saya nggak butuh kamu, namun aku mungkin akan membiarkan kamu terlibat di dalamnya. Pihak Jobs mengklaim bahwa tim internal Apple yang lebih banyak berkontribusi dalam pembuatan Macintosh. Sedangkan dari pihak Gates sendiri berkata sebaliknya, bahwa tim Microsoft lah yang telah mengeluarkan tenaga yang lebih besar daripada tim Apple. Itulah akar dari permusuhan legendaris antara Steve Jobs dan Bill Gates. Sebelum akhirnya Gates memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan komputer IBM dalam pengembangan sistem operasi barunya yang bernama DOS. Itulah cikal bakal lahirnya Windows yang membuat Gates kaya raya dan menduduki posisi orang terkaya di dunia selama bertahun-tahun. Melihat itu, Jobs tentu saja marah besar. Dia mengira kalau Gates telah merampoknya habis-habisan. Ide Macintosh dirampok demi kepentingan pribadi Gates. Sedangkan pihak Gates menyangkal kalau ide itu bukanlah hak eksklusif Apple. Dari akar masalah itu, menurutmu kira-kira siapa yang salah? Steve Jobs yang terlalu paranoid dengan idenya, atau Bill Gates yang gak paham etika berbisnis? Persaingan bisnis mungkin tidak menyenangkan bagi para pelaku usaha, tapi persaingan mampu membuat bisnis kita berkembang jauh lebih cepat. Lagi pula zaman sekarang hampir gak ada bisnis yang gak menemukan persaingan. Jadi mencari bisnis yang gak ada persaingannya itu adalah hal yang sangat konyol. Daripada menghindari persaingan, mending energinya dipakai untuk memikirkan inovasi apa yang akan kita gunakan untuk bisa lebih baik daripada pesaing. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita bisa lebih bijaksana lagi dalam menanggapi persaingan bisnis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kamu rasa bermanfaat. Subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info terupdate seputar dunia entrepreneur. Saya Stefan Purba, until next time, keep struggle.